Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar Jumat ini, khatib menghimbau, mengajak, berpesan, berwasiat agar hendaknya setiap diri kita yang hadir ini, termasuk tentunya diri khatib sendiri, hendaknya hadirnya kita di Jumat ini, duduknya kita di rumah Allah di waktu Jumat ini, menjadikan ini sebagai sebab-sebab kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita makhluk manusia yang istimewa di sisi Allah, seperti Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia, yang paling istimewa di sisi Allah di antara kita adalah yang paling bertakwa, yang paling mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dimurkai Allah, yang paling mampu menjaga kesucian jiwa raganya. Apalagi di saat ini jemaah, di momen ini waktu terbaik di hari Jumat, salah satu. Dan Jumat adalah salah satu hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam bahkan. Dan kita sedang berada di salah satu bulan Syahrul Hurum, bulan Zulqa'dah. Tentunya kebaikan-kebaikan banyak sekali sedang ditebarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk terus menjaga kesucian diri kita, menjaga ketakwaan kita, agar kebaikan-kebaikan ini menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-35 dan 36 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi adalah dua ayat yang memotret munajat istri Imran. Allah ingin mengisahkan kepada kita bagaimana hebatnya keluarga Imran. Lalu yang pertama Allah berikan kepada kita adalah munajat istri Imran. Pada ayat 35, istri Imran bermunajat, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara." Beliau bermunajat, mohon kepada Allah, ya Allah, aku nazarkan janin yang ada di perutku ini, kelak jika lahir, cukup usianya, cukup waktunya dia menjadi seorang muharrar, pelayan rumah Allah, Baitul Maqdis, pelayan seluruh aktivitas ibadah di rumah Allah di Baitul Maqdis. Lalu dia bermohon pada Allah di ayat ke-36, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tatkala dia melahirkan janin tadi, lalu dia munajat lagi kepada Allah, melaporkan kepada Allah, ya Allah, ternyata yang lahir adalah seorang bayi perempuan. Sementara nazarnya tadi agar anak ini kelak menjadi muharrar, itu hendaknya adalah seorang bayi laki-laki. Terus dia sampaikan munajatnya itu, wa inni sammaituha, nanti di ujung ayat, tidak mengapa, tapi ya Allah, aku namai bayi ini dengan Maryam, yang kalau ditranslatekan ke bahasa Arab maknanya adalah abidah, wanita ahli ibadah. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohonkan kepada engkau agar engkau jaga putriku ini serta keturunannya dari segala gangguan, godaan, bisikan setan yang terkutuk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib tidak akan membahas sisi munajat itu di dalam khutbah singkat. Tapi kita ingin mengajak semua diri yang hadir agar memperhatikan
masa munajat itu dibuat. Dan perlu kita catat, ayat ke-37 setelah dua ayat tadi, Allah tidak bicara lagi tentang istri Imran. Ayat ke-37 berbunyi, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria, dan seterusnya. Seluruh munajat itu, seluruh permohonan Siti Hanah, istri Imran itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah yang membantu seluruh proses pertumbuhan Maryam tadi. Fataqabbalaha rabbuha, Rabb menerima semuanya munajat itu, menerima nazar itu. Wa ambataha, Rabb juga, Allah juga yang menumbuhkan Maryam itu dengan pertumbuhan yang baik. Lalu kemudian dia dikafil, diasuh, dibiayai oleh Nabi Zakaria. Tidak tersebut lagi peran Siti Hanah, istri Imran tadi. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Sepertinya Allah ingin memberikan kita sebuah pelajaran besar tentang masa, tentang apa yang harus dimaksimalkan dalam menyiapkan generasi, dalam menyiapkan anak keturunan kita. Perhatikanlah dua masa di mana istri Imran itu serius bermunajat kepada Allah, karena memang itulah maksimal yang bisa dia lakukan. Setelah dua masa itu, semuanya Allah yang menyempurnakan. Mana dua masa itu? Ayat 36 mengisyaratkan masa kehamilan. Ketika dia bernazar, dia katakan apa? Aku nazarkan janin yang ada di dalam kandungan perutku ini. Berarti ketika masa hamil. Ayat 36 itu di masa kelahiran, melahirkan. Falamma wada'atha, ketika dia melahirkan. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, hanya dua masa itu saja. Tapi istri Imran menghadirkan amal terbaiknya untuk anaknya itu, calon anaknya itu. Lalu sisanya Allah yang mengerjakan. Lalu kita semua tahu bagaimana ajaibnya pertumbuhan Siti Maryam, dan bagaimana keturunannya Nabi Isa alaihissalam adalah salah seorang manusia paling ajaib yang pernah hadir ke muka bumi. Bukan hanya ajaib, menjadi orang-orang istimewa, muqarrabin, orang-orang yang dekat luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan kita hari ini yang bersusah-susah, bersusah payah, bahkan memikirkan setiap fase pertumbuhan perkembangan anak. Belum tamat anak SD, SMP-nya sudah dipikirkan. Bahkan sampai kuliahnya sudah kita canangkan. Sementara istri Imran hanya memaksimalkan dua masa itu. Kalau boleh kita tambahkan satu lagi adalah masa menyusui. Bukankah kita sama-sama manusia juga? Bukankah istri Imran itu juga bukan seorang nabi? Imran juga bukan seorang nabi, jemaah yang dirahmati Allah. Maka mari kita perhatikan bahwa masa-masa awal Allah hadirkan keturunan itu untuk keluarga kita adalah masa-masa paling penting untuk menanam kebaikan. Masa paling penting menanam kebaikan. Karena tadi dikatakan bahwa anak yang lahir itu, kata Allah apa tadi? Ambataha nabatan hasanan. Allah tumbuhkan dia dengan pertumbuhan nabat. Nabati, tahukah kita nabati jemaah? Nabat itu istilah untuk tumbuh-tumbuhan. Bahwa memiliki keturunan itu, merawat, mendidik, menjaga keturunan itu seperti merawat, mendidik, menjaga tumbuh-tumbuhan tanaman. Maka sejak pertama dia Allah bibit itu Allah hadirkan di dalam rahim. Sejak pertama keturunan itu Allah hadirkan ketika dia masih dalam bentuk janin. Maka sejak itu harus sudah dimulai perawatan itu. Nah, mulai dirawat.
Sudah mulai dialirkan kebaikan-kebaikannya. Bahkan kebaikan yang ditanam sejak masa kehamilan itu, kebaikan yang ditanam sejak masa dilahirkan dan disusukan itu, disapih itu kebaikan yang luar biasa untuk kemudian hari menjadi modal bekal bagi anak, bagi keturunan, guna berbakti balik kepada orang tua. Tidakkah kita ingat beberapa firman Allah yang memerintahkan kita manusia untuk berbakti kepada kedua ibu bapa? Itu dihubungkan dengan masa-masa awal itu. Surat Luqman yang sangat terkenal itu diantaranya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kami wasiatkan, kami wajibkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Lalu Allah mengingatkan kita tentang apa, jemaah? Tentang bagaimana dulu ibu kita, dan tentu di dalamnya sudah include kesusahan ayah kita. Karena baktinya kepada ibu bapak, tapi yang ditunjukkan adalah kesusahan ibu, yang mestinya di situ sudah include kesusahan bapak. Apa kata Allah? Ketika ibunya dulu hamil, merasakan kesusahan di atas kesusahan. Tidak sampai di situ, wa fisaluhu fi amain, sampai kesusahan itu pada masa menyusukan anak itu selama 2 tahun. Atau mari kita perhatikan yang lebih rinci. Firman Allah di surah Al-Ahqaf hampir senada, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wajibkan manusia untuk berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu kurha, ibunya dulu telah mengandungnya dengan kesusahan. Wa wada'athu kurha, melahirkannya dengan kesusahan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, paling cepat selesai masa-masa kesusahan itu sejak masa hamil sampai selesai menyusukan, menyapihnya, paling cepat 30 bulan. 30 bulan 2,5 tahun. Ya, 2,5. Paling cepat, jemaah yang dirahmati Allah. Apa maksud Allah menghubungkan bakti anak dengan kesusahan-kesusahan di 30 bulan paling cepat itu? Bukankah di situ juga berarti sebuah isyarat kepada orang tua? Kalau hendak nanti hadir bakti anak kepada kita di masa tua kita, maka hendaklah kita menghadirkan terlebih dahulu bakti kita kepada anak-anak keturunan kita. Bagaimana bakti apa, kebaikan apa yang dihadirkan kepada anak? Itulah dia isyarat pada kata-kata kurhan, susah, wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Kebaikan apakah yang harus dihadirkan di dalam kesusahan, jemaah yang dirahmati Allah? Allah hanya menunjukkan kesusahannya, tapi kita harus berpikir kebaikan apa yang harus dihadirkan di dalam kesusahan itu. Maka hendaklah kita memperhatikan hadis Nabi tentang iman, tentang kebaikan-kebaikan orang beriman. Ajaban li amril mu'min, ajaib itu orang beriman, kata Rasulullah SAW. Semua urusannya baik. Amruhu kulluhu khair, semua urusannya baik. Kalau dia merasakan kelapangan dalam hidup, kemudahan, syakara, dia bersyukur, dan bersyukur itu baik untuknya. Tapi ketika dia merasakan kesusahan, kesempitan dalam hidup, sabara, dia bersabar, dan bersabar itu adalah kebaikan untuk dirinya. Maka semua urusannya baik, sebab hidup ini hanya perpindahan dari kelapangan kepada kesempitan, kepada kelapangan kepada kesempitan, dari kesenangan kepada kesusahan, perpindahan dari itu saja. Tapi akan jadi baik semuanya ketika senang, syukur, ketika susah, sabar. Artinya apa, jemaah? Kalau kita kembali kepada bakti, apa yang harus dihadirkan orang tua sebelum menuntut bakti anak? Bukankah bakti itu bernama kesabaran? Ketika hamil itu sabar. Sabar yang hamil, sabar orang-orang yang mendampingi orang yang hamil ini. Karena tantangannya besar. Apalagi hari ini, lahir anak satu, ya,
Belum cukup 2 tahun, hamil lagi. Sebentar setelah itu, hamil lagi. Per 1 tahun, hamil. Lalu berapa banyak, bahkan sebahagian kaum muslimin yang kemudian mencela masa kehamilan itu, bukan bersabar dengan kehamilan itu, tapi justru menambah beban kesusahan pada orang-orang yang sedang mengalami masa kehamilan itu. Menyesali. Itulah makonyo jamaah yang dirahmati Allah. Padahal di balik kesusahan itu Allah meminta kebajikan sabar kita. Sehingga malu pula orang sebagian kalau setahun dia baru punya anak lalu hamil lagi istrinya. Jadi bahan olok-olokan sebagian kawan-kawan. Lalu lahir, lalu menyusukan. Berapa banyak hari ini orang yang tidak tahu betapa di situ ada kebaikan sabar ketika menyusukan itu. Lalu sebagian wanita tidak mau menyusukan anaknya. Tidak ada halangan apa-apa sebenarnya. Dia tidak mau susah saja. Padahal susah itu sudah Allah sebut dalam Al-Quran. Hamil itu susah, tidak usah disebut lagi. Lahiran itu susah. Menyusukan anak itu susah. Tidak perlu diulang-ulang lagi, itu susah. Tinggal lagi bagaimana kita siapkan kesabaran kita yang maksimal. Dan sabar itu bukanlah berarti pasif. Dalam agama ini kesabaran tidak seperti itu. Karena kata sabar itu di dalam istilah bahasa Arab, pertama-tama itu digunakan untuk kesabaran di dalam peperangan, bukan sebelum peperangan, di dalam peperangan. Maksudnya apa kesabaran dalam peperangan? Sabar menghadapi seluruh kesusahan peperangan itu sampai bisa keluar dari kesusahan peperangan itu dengan selamat. Adakah orang kalau pasif saja dia dalam perang, tenang-tenang saja lalu dia dikatakan sabar? Dia harus bergerak, dia harus berkreasi agar kesusahan itu semakin minimal dirasakan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tidak mudah bersabar, tapi itulah kebajikan yang mula-mula harus ditanam ketika anak pertama-tama awal-awal Allah hadirkan di dalam rumah tangga. Itulah bekal kebaikan utama, sehingga ketika kita tanam bibit kesabaran itu dalam merawat anak itu, kelak ketika kita tua dan di mana masa tua itu kadang-kadang ada keburukan-keburukan yang dirasakan oleh anak, anak pun punya bekal kesabaran mendampingi orang tuanya. Maka ada guru-guru kita yang berseloroh. Sebagian mungkin anak-anak hari ini banyak yang durhaka, ya, tidak mau patuh sama orang tua, tidak mau berbakti. Mungkin ini sudah didahului oleh orang tua dulu yang tak mau berbakti kepada anak, mengabaikan hak-hak anak sejak masa kandungan, membiarkan istri itu menanggung sendiri kesusahannya, bahkan menambah beban dari kesusahan yang sudah dirasakan oleh kaum ibu para istri itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalau sempurna, tapi kesabaran kata Imam Ghazali adalah yang sempurna itu adalah ketika seluruh aktivitas kesabaran itu bermakna memenangkan Allah di atas segala keinginan-keinginan yang lain. Memenangkan keinginan Allah di atas segala keinginan-keinginan yang lain, bahkan keinginan diri kita sendiri. Itu kesabaran. Ketika hamil susah, apa yang Allah inginkan? Ketika melahirkan, apa yang Allah inginkan? Ketika menyusukan anak, apa yang Allah inginkan? Datang masalah, apa yang Allah inginkan? Itu yang dihadirkan oleh istri Imran. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, maka dia lapor kepada Allah, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bermunajat kepada Allah, tetap terhubung dengan Allah di dalam kesusahan, itu bagian daripada kesabaran. Mudah-mudahan menjadi cermatan kita. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang tidak ditinggalkan Allah dalam mengurus. Keluarga-keluarga yang Allah terlibat dalam pengurusan keluarga kita. Karena kita telah terlebih dahulu melibatkan Allah dalam kesabaran-kesabaran kita menghadapi kesusahan dalam mendidik keluarga ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وهذا مصداق قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Kita hari ini berada di antara takwa dengan takwa. Takwa Ramadan sudah kita selesaikan. Kita akan menuju takwanya kurban, takwanya haji, takwanya Aidil Adha. Kalau kita beranjak dari ketakwaan Ramadan dan akan menuju kepada ketakwaan kurban, mari yang di tengah-tengah ini kita buatkan pula untuk ketakwaan-ketakwaan yang lainnya. Sehingga tidak ada hari, tidak ada waktu yang kosong dari ketakwaan. Itulah yang diinginkan Rasul kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun engkau berada. Itulah pesan Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu kebajikan, siapkan diri untuk kebajikan berikutnya. Siapkan diri kita untuk ketakwaan kurban dengan menjaga kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita pelihara di bulan-bulan seperti bulan Zulqa'dah ini, terutama di ujung-ujung Zulqa'dah ini.